Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rosidatul Muawanah, dengan NPM 19030500143 dan teman saya Irena Dara Melvia dengan NPM 19030500155. Di sini kami akan mempresentasikan berkaitan dengan materi atau mata kuliah STEAM, dan kami telah berdiskusi dan mereview buku, dan kami mendapatkan poin ketujuh, yaitu dengan judul Potensi Kognisi untuk Tingkatkan STEAM Instruksional Visualisasi. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 12 pokok pembahasan. Lalu kita akan menuju kepada pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan visualisasi dinamis dan instruksi. Jadi, visualisasi itu dapat digunakan dalam pembelajaran, baik menggunakan visualisasi dinamis ataupun visualisasi statis. Nah, di dalam visualisasi statis itu berupa gambar, dan gambar itu dapat kita temui di dalam buku-buku. Namun, di dalam visualisasi dinamis itu adalah gambar-gambar yang dapat kita temui di dalam sebuah video, dan juga bisa berupa animasi, berupa PowerPoint. Namun, yang paling populer saat ini dalam pembelajaran adalah menggunakan video. Yang kedua adalah peluang belajar didorong visualisasi dinamis. Nah, di sini itu adanya daya tarik yang dipicu dari visualisasi dinamis, yaitu dalam visualisasi dinamis terdapat pergerakan yang dapat menunjukkan informasi temporal dan spansial yang tidak ditunjukkan pada gambar statis. Lalu, kegunaan visualisasi dinamis ini yang pertama adalah untuk mengetahui fenomena yang berdurasi panjang, seperti fenomena perkembangbiakan kupu-kupu. Nah, melalui visualisasi dinamis yang berupa video, itu kita akan mengetahui prosesnya. Dan juga misal tentang tarian, nah itu juga dengan durasi yang panjang di dalam sebuah video. Lalu kegunaan selanjutnya yaitu dapat menganalisis peristiwa yang dinamis atau fenomena langka. Itu seperti fenomena gerhana matahari atau gerhana bulan. Lalu dapat mengetahui fenomena yang susah dijangkau. Nah, ini seperti fenomena luar angkasa. Ini bisa divisualisasikan dinamis menggunakan jenis video ataupun film. Lalu ada memahami gerakan detail, menonton peristiwa yang tidak terlihat, dan membandingkan dua fenomena. Kalau yang memahami gerakan detail ini seperti kita sedang menonton video tari. Nah, itu kan gerakannya sangat terlihat step by step-nya ya. Nah, itu dapat memahami gerakan secara detail. Lalu untuk peristiwa yang tidak terlihat itu seperti di era sekarang ini adanya virus corona gitu ya. Nah, gampangnya kayak gitu. Nah, virus corona itu kan virusnya tidak terlihat. Nah, menggunakan visualisasi dinamis itu ada gambaran gitu. Dan virusnya itu pergerakannya bagaimana, itu bisa ditayangkan melalui video. Yang selanjutnya adalah kefanaan visualisasi dinamis. Nah, di dalam visualisasi dinamis itu tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ada pada media tersebut. Bisa jadi ada siswa yang memang kemampuan visualisasinya atau spansialnya itu rendah. Jadi kalau ditayangkan video yang berdurasi cepat, itu akan sulit untuk memahami atau menangkap informasinya. Mengatasi kefanaan visualisasi dinamis yaitu dapat menggunakan fitur jeda. Oleh karena itu, dengan pemberian jeda dan memberikan penjelasan
dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan spansial rendah. Nah, ketika siswa ini terus-menerus mengamati, menjeda, atau memainkan visualisasi dinamis, nah, mereka itu dapat mengalihkan elemen penting dalam penggambaran. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan perspektif kognisi yang dibutuhkan. Kognisi atau pengetahuan, nah di sini ada kognisi atau pengetahuan diawali melalui visual yang ditangkap oleh indera atau mata penglihatan. Nah, indera penglihatan atau mata, dan nantinya ada interaksi antara pikiran dan juga tubuh maupun lingkungan sekitar. Jadi sistem kognisi yang diwujudkan menunjukkan bagaimana persepsi visual berinteraksi dengan sistem motorik. Artinya yaitu ketika siswa melihat suatu objek maka akan menjadi suatu pengetahuan. Nah, di dalam mengakses pengetahuan tersebut tentunya tidak terlepas dari suatu pengalaman yang sudah diproses di dalam otak. Psikologi pendidikan evolusioner. Evolusi membentuk otak manusia untuk mempelajari kemampuan primer biologis tertentu dengan lebih mudah daripada pengetahuan sekunder yang tidak berevaluasi. Jadi dapat disimpulkan di sini itu bagaimana cara siswa dalam mengembangkan critical thinking atau berpikir kritis. Ketika mereka sudah melihat suatu topik atau informasi, nah atau fenomena alam gitu yang diperlihatkan melalui visualisasi dinamis, maka mereka itu dapat mengetahui permasalahannya, terus bagaimana mengumpulkan informasi, terus menganalisa, lalu proses pengambilan keputusan. Nah, ini sebagai salah satu cara visualisasi dinamis ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada sistem neuron cermin. Nah, apa sih neuron? Nah, neuron itu adalah sistem saraf pusat yang fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Nah, sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak, bisa memberikan respon. Lalu, kalau neuron cermin, ini yaitu kemampuan otak untuk meniru dengan apa yang dilihat atau apa yang dirasakan. Yang selanjutnya yaitu visualisasi yang ditunjukkan untuk instruksi STEAM. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, jenis-jenis dari visualisasi ini berkaitan dengan slide pertama tadi. Adanya video, film, animasi, dan juga simulasi. Nah, jadi di sini itu ada perkembangan visualisasi dinamis di dalam topik STEAM-nya. Nah, di mana visualisasi dinamis ini dapat menunjukkan hasil yang lebih baik daripada penggunaan gambar statis, karena ini sangat membantu proses pembelajaran jika suatu pembelajaran tersebut bermasalah. Next, yaitu manipulasi dan visualisasi dinamis. Seperti yang ada di gambar, ada perbedaan gambar dinamis dan juga gambar statis. Nah, kalau gambar statis ini adalah gambar yang ada di buku, dan seperti yang dilihat tidak terlihat dalamnya, ya tidak bergerak juga. Tapi kalau di dalam visualisasi gambar, mohon maaf, nah di dalam gambar dinamis ini kan ada warna biru, warna merah. Nah, ini misal nantinya itu ada gerakannya itu seperti kayak peredaran darah. Nah, jadi di dalam visualisasi dinamis ini akan lebih menjanjikan sebagai alat dalam pembelajaran berkaitan dengan keterampilan motorik manusia, karena gambar dinamis akan lebih disukai daripada gambar statis. Nah, untuk next selanjutnya yaitu gerakan dalam visualisasi dinamis. Nah,
gerakan itu sama dengan isyarat, dan isyarat itu adalah keterampilan utama yang dikembangkan. Nah, kalau anak-anak itu melihat suatu gambar video, nah video itu bergerak, video itu berbicara, nah di situ maka akan ada respon keterampilan motoriknya. Nah, jadi begini, ketika contohnya ya, itu ketika anak-anak pengen ngomong atau bertanya, itu menunjukkan tangan. Nah, itu hasil dari adanya visualisasi dinamis yang mereka lihat dan dapat mereka lakukan melalui tindakan motorik. Selanjutnya yaitu kemampuan spansial yang terwujud. Apa yang dilihat dapat dituangkan dan apa yang mereka lihat juga dapat dirasakan. Misalnya dalam topik STEAM itu adalah manfaat dari visualisasi ini, manfaat dari visualisasi dinamis instruksional yang menunjukkan manipulasi. Contohnya konsep fotosintesis dalam ilmu biologi atau aritmatika. Nah, kalau di dalam konsep fotosintesis gitu ya, nah itu nanti mereka akan misalnya menggambar pola-polanya bagaimana dalam proses fotosintesis tersebut. Lalu jika dalam dalam aritmatika, nah ini seperti gambar ini gitu. Kalau dalam matematika atau dalam materi lainnya gitu, mereka dapat menggunakan kemampuan spansialnya untuk mewujudkan sesuatu. Jadi di sini kemampuan spansial sebagai keterampilan untuk mewakili, mengubah, dan menghasilkan informasi non-verbal. Kemampuan spansial sangat penting untuk mempelajari topik STEAM. Efek dari kemampuan spansial yang diwujudkan ini menunjukkan bahwa kemampuan tidak hanya mempelajari tindakan tangan, namun juga manipulasi gerakan yang dapat membantu dalam tugas-tugas menuntut kemampuan spansial. Oke, untuk yang slide terakhir, pokok pembahasannya adalah arah masa depan untuk penelitian. Di mana penelitian lainnya nantinya itu dapat meneliti atau membandingkan dan menyelidiki keefektifan dari manipulasi objektif ini. Nah, ada 3 poin utama yang menjadi arah masa depan, yaitu yang pertama adalah manipulasi atau gerakan adalah mekanisme serupa dengan tindakan tangan. Yang kedua, penelitian tentang tugas manipulatif melibatkan manipulasi langsung oleh peserta didik, baik secara fisik atau virtual. Dan yang ketiga, studi kasus virtualisasi tugas manipulatif dan gerak tubuh juga memasukkan konsep disiplin ilmu yang beragam. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihannya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada yang kekurangannya, tentunya dari saya pribadi, saya mewakili kelompok 7, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.